Apa yang mau didiskusikan dengan kayak begitu gayamu? Tuhan, Maha Tuhan, apa? Jadi Yesus itulah salah. Apa? Gimana saya harus mengarahkan diskusi saya ini? Di surga banyak pemimpin-pemimpin, banyak pejabat. Terus kita mau kasih edukasi apa ini? Dibilang dia anggota DPR bukan, anggota MPR juga bukan. Oh, pejabat surga, di surga banyak pejabat. Bayar pajak nggak mereka? Minta lagi naik. Halo, selamat malam, saudara Jas. Halo, Bang Suma. Malam. Ada apa enggak Bang Suma? Pasienku Rona. Iya, cocok nih. Bawa nih lisu. Asat. Iya. Iya. Iya, oke Bang. Iya, ikat di pohon ya. Jam lah pesai lah. Naso lagi ki. Bang. Manrase. Manrase. Tak bekasi neraka ina taro. Halo, selamat malam saudara Jaspen. Assalamualaikum, lanjut. Salam. Siap. Togit tokawi. Seumur-umur aku dengar itu ada yang namanya Maha Tuhan ya. Nah, itu dia pejabat surga, Maha Tuhan. Maha Tuhan, Tuhan di mana-mana. Nggak, maksudnya kalau dia mau diskusi harusnya dia nggak usah menggunakan istilah-istilah rumah sakit jiwa. Iya. Kayaknya mantan pasien dia ini. Istilah Tuhan ngasih Jos. Tahu pongoro. Topo ngero, tahu aja. Lanjut lagi, lanjut. Siap, makasih. Orang Kristen pun pusing dibuatnya. Halo, selamat malam saudara kabur. Kristen aja pusing dengar itu. Makasih Bunda Rahma. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin gabung Bang Juma. Izin follow ya Bang. Ye. Silakan Bang, makasih. Halo saudara Ciki ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Islam daripada Malaysia. Iya, aku daripada Malaysia. Hati-hati di jalan. Makcik. Kat rumah ni, kat rumah. Oh, rumah kirain mau ke jalan. Iya. Nak ucapkan semoga sukses untuk api yang kedua. Amin. Makasih. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam saudara Puadi. Iya Bang Zuma, selamat malam. Ya, dari mana Bang? Katolik, Protestan? Alhamdulillah, saya Islam Bang. Alhamdulillah, Masya. Makasih Bang, makasih. Sehat selalu Bang ya. Panjang umur, sehat selalu. Rapatkan barisan. Teman-teman yang multi tolong dibatalkan kalau memang Muslim, biar nggak terlalu banyak yang multi gitu. Halo, selamat malam saudara si Willy. Iya, salam, selamat malam. Iya, malam. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Protestan. Bisa buka kamera Bang? Bisa dong. Bisa tapi kayaknya nggak bisa ini. Hanya 3. Oh nggak bisa bro. Nggak bisa ya? Ya gimana teman-teman yang di bawah, moderator gimana? Hanya berapa itu Bang ya? 300 nggak cukup. Nggak memenuhi syarat open cam. Iya.
Bagaimana? Netizen mintanya kita buka kamera, saudara. Kita nggak bisa. Kita mau apakan itu? kita ini Moza udah turun dia. Ini sebelum nanti kalau ada yang open cam nggak apa-apa, saya diturunkan. Sebelum ada yang open cam kan bisa kita boleh dialog. Ya, silakan Bang. Ini temanya orang banyak yang disesatkan Kristus itu siapa? Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5 sampai nomor 31. Silakan. Iya, justru itu saya naik karena itu kan di atas bentuknya pertanyaan. Iya. Dan di mana ada Yesus menyesatkan orang, tidak ada. Di mana ada ayatnya itu? Yang tadi Bang, Matius 24 nomor 4, Yesus minta kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada murid-murid memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi menurut Yesus akan banyak orang datang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus. Orang-orang ini menyesatkan banyak orang. Nah itu yang kita cari, orang yang memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang itu siapa? Ya yang bukan Yesus tentunya. Yang menggunakan nama Yesus tapi dia menyampaikan pengajarannya yang bukan ajaran dari Yesus. Di situ aja kita lihat. Iya. Yang datang kepada murid Yesus di abad pertama memakai nama Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang itu siapa? Ya yang ajarannya itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus, yang memberitakan keselamatan yang bukan keselamatan di dalam Yesus, ya pasti itu ajaran sesat. Entah siapa itu, yang penting ajaran yang di luar dari Yesus itu pasti sesat. Itu aja kuncinya. Bukan di luar Yesus Bang. Orang ini datang memakai nama Yesus Kristus. Mereka kelompok orang ini kemana-mana menjual nama Yesus Kristus. Mau dia benar kek, mau dia salah kek, mau ajarannya sama kek, yang jelas di luar dari murid Yesus orang Yahudi itu kemudian datang kepada murid Yesus mengatasnamakan Yesus, tetapi sebenarnya mereka ini adalah penyesat. Itu kan konteksnya jelas. Yesus datang di Bukit Zaitun, muridnya duduk. Matius 24 kan? Matius 24 ayat ayat nomor 4 sampai nomor 5. 24 ayat 4 dan 5. Ya. Ayat 4 dan 5. Jawab Yesus, kita baca dulu Bang ya. Iya. Jadi di dalam Matius pasal 24 dari ayat 4 saya baca ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, dari kedua ayat ini kan sudah jelas sekali, dan itu sudah pernah terjadi bro. Ada orang yang mengaku dia adalah Mesias, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang Mesias, dia tidak tahu apa-apa tentang ajaran Mesias. Mengaku aja sebagai Mesias gampang kan, tetapi yang menjadi standar apakah itu benar Mesias atau bukan, yang jelasnya Mesias itu sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Kemudian kalau kemudian ada orang yang datang lalu ngaku Mesias, nah kita lihat dari ajarannya kan begitu. Anda mencoba itu pasti untuk sesat. Enggak, bukan begitu caranya. Murid Yesus itu Yahudi. Mereka diminta Yesus waspada supaya orang Yahudi ini
jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat kepada murid Yesus yang Yahudi ini. Orang yang datang memakai nama Yesus Kristus itu bukan dari golongan mereka. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada orang-orang Yahudi murid Yesus di tahun 33 ini? Ngaku-ngaku bertemu Yesus, menerima firman dari Yesus, mendapat pengajaran dari Yesus, mengaku pengikut Yesus, kemana-mana Yesus. Itu siapa? Nah, kira-kira menurutnya Bro Zuma siapa itu? Kami Siapa lagi tahu. kalau bukan Kristen siapa lagi? Kan cuma Kristen. Kami kan tidak pernah mengaku kami adalah Mesias. Lah, bukan masalah Tapi kami mengaku adalah saudara. kami adalah Jangan ke situ dulu. pengikut Yesus. Jangan di situ dulu. Orang Oke. ini mengaku pengikut Yesus. Mereka datang, kalian datang ke suatu tempat. Itu kalian pakai nama siapa? Yesus Kristus kan? Yang kalian bawa, kami adalah pengikut Yesus Kristus. Kan Yesus mengatakan kepada Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Kalian di sini siapa? Yahudi. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku. Nah, Kristen ini datang memakai nama siapa? Ketika mereka datang kepada murid-murid Yesus yang asli, mereka mengatasnamakan siapa? Paulus misalnya, contoh Paulus bertemu dengan siapa menurut Paulus? Yesus Kristus kan? Ketika Paulus datang kepada murid Yesus, saya bertemu dengan Yesus Kristus loh. Murid menerima pesan dari gurunya agar waspada kan? Kepada orang-orang yang datang memakai nama Yesus Kristus kan? Artinya orang yang datang menjual ajarannya mengatasnamakan Yesus Kristus. Kalau bukan Kristen lalu siapa, Bang? Oke, begini Bang Zum. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kalau memang itu hasil analisa dari Bang Zum, nggak apa-apa. Yang penting bukan dengan sengaja mempelesetkan ayat itu, khusus kedua ayat itu. Jadi menurut saya dan semua kita yang memiliki pemikiran yang cukup, sudah jelasnya apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Kita tidak meraba-raba atau nggak perlu menafsir lagi apa maksud Yesus itu, karena di sana penekanannya orang yang memakai nama Yesus bukan hanya semata-mata ngaku Mesias dan dia mengklaim dirinya dialah Mesias itu loh Bang. Nah, itulah penyesat itu. Nah, orang Kristen kan tidak mengaku kami tidak mengaku kami Mesias. Kami pengikut Yesus. Itu maksudnya. Gampang sekali ya. Oke. Kalian mengajarkan agama Kristen ini memakai nama siapa? Kami mengajarkan kekristenan itu bukan dengan sesempit itu Bang Zum. Iya enggak, maksud saya Kristen ini menyebar ke seluruh penjuru pakai nama siapa? Nama bom-bom kah atau nama Yesus? Itu dulu. Nama Yesus lah. Nama Yesus. Nama bom-bom. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Memakai namaku dalam arti dan berkata, mengaku diri sebagai Mesias kan? Tidak mesti begitu. Tidak mesti orang itu akulah Yesus, tidak mesti. Nah, orang sesuai dengan ayat itu? Enggak. Itu multitafsir, Bang. Bisa diartikan. Bang Jum, baca dulu ayat 5-nya Bang Jum. Ya. Kita baca dulu, Abang. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Akulah Mesias. Aku Yesus. Saudara. Artinya begini. Artinya orang itu datang mengatakan Yesus itu adalah Mesias. Bukan begitu Bang. Itu memplesetkan itu namanya. Bukan orang itu datang dan berkata itu Mesias, tetapi orang itu muncul lalu mengklaim dirinya sebagai Mesias supaya dia dianggap sebagai Mesias, dihormati sebagai Mesias. Padahal bukan.
Nah, itulah penyesat. Oh gitu. Iya dong. Oh, jadi kalau dikatakan bahwasanya orang-orang ini yang datang itu adalah harus mengaku Kristus gitu. Itu baru disebut penyesat. Orang itu bukan mengakui Kristus, tetapi orang itu mengakui dirinya Kristus. Itu. Orang itu mengaku Kristus. Orang itu mengaku Kristus. Iya, mengakui dirinya. Bahwa mengakui dirinya, akulah Kristus atau akulah Mesias. Itu orang brengsek. Oh begitu. Iya dong, ayat 5 itu kan jelas, Bang Jo. Oke, baik. Saya ikuti irama Anda ya. Saya ikuti irama Anda. Bukan irama saya, Bang, tapi kata Alkitab. Orang banyak itu, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi menurut saudara, orang itu mengaku Mesias. Yes, Oke, dia baik. mengaku dirinya Mesias, lalu kemudian berkesempatanlah dia untuk menyesatkan banyak orang karena orang yang tidak tahu, berarti baik. inilah Mesias. Ayo kita ikuti dia, padahal bukan. Oke, baik. Oke ya. Jadi bukan kata saya, bukan irama saya, Bang. Makanya tadi saya itu pakai perkataan Alkitab. Silakan. Bang. Oke, baik. Makhluk yang datang kepada Paulus itu mengaku siapa? Makhluk yang mana yang datang kepada Paulus? Banyak yang datang kepada Paulus. Ketika dia ke Damsik. Oh, itu ketika Paulus ketika di Damsik, dia mendapat semacam apa itu ya? Semacam penglihatan. Dia yang datang kepadanya mengaku siapa? Jangan ketawa dulu. Enggak, yang datang kepada Paulus itu memakai nama siapa? Yesus. Oke, memakai nama Yesus. Bukan memakai. Sebentar, Bang. Bukan memakai nama Yesus, Bang. Bukan memakai nama Yesus. Tetapi Yesus sendiri. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Dari mana? Ketika Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus? Dari perkataan itu, bro. Dari perkataannya. Sekarang penyesat itu berkata apa? Loh, dari mana Anda tahu bahwa itu penyesat? Enggak, saya tanya dulu kepada saudara. Bang Juma selalu begini, saya Bang. Tanya dulu, saudara. Kita santai, Bang. Kita santai, Bang. Kita santai. Saya Kita santai, Bang. Sekarang oke. Silakan. Sekarang Bang Zuma mengatakan suara itu suara penyesat. Ya. Sekarang saya tanya. Sekarang, kalau Bang Zuma mengklaim itu adalah suara penyesat, dari mana Anda mengatakan begitu bahwa itu suara penyesat? Oke, baik ya. Yesus berkata di dalam Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Kita buka. Silakan Anda buka. Yohanes 16. Iya, silakan Anda buka. Ayat berapa? 7, 8 dan seterusnya. Satu perikop atau satu bab boleh Anda tunjukkan. Enggak, bagian ayat tertentu lah, jangan satu perikop lama kali kita. Oke. Yohanes 16 perikopnya pekerjaan penghibur. Oke, Bang. Dari ayat berapa kita baca? 7, 8 dan seterusnya. Seterusnya kok banyak sekali. Ya, kalau Anda butuh saya ajarkan, tambahkan lagi dalilnya. Fokusnya di 7 dan 8. Ayat yang Bang Juma angkat itu yang mana? 7 ayat ya, dan 7, 8 dan baik, seterusnya. Kita baca. Silakan. Ya. Ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Puji Tuhan. Oke. Ya, silakan. Oke. Yang datang setelah Yesus pergi siapa? Yang datang setelah Yesus pergi, Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus siapa?
Yesus. Mana yang betul? Yang datang Yesus atau yang datang Roh Kudus? Oke. Jadi begini Bang Zum. Begini Bang Zum ya. Ini Oke, namanya bagian saya sekarang. ini Bagian- namanya menangis tapi mencoba untuk tertawa. Oke, terima kasih. Aku akan pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, dia tidak datang. Aku harus pergi. Jadi setelah Oke. aku pergi, siapa yang datang? Aku atau oknum lain? Jawab. Oke, Oknum saya lain jawab atau bro. aku yang datang? Baik. Oknum lain atau aku? Silakan. Kalau itu yang dipermasalahkan, lalu tidak memperhatikan konteks dari setiap ayat, maka Tadi ku terjadi bilang kesalahan baca besar. dan seterusnya Anda tertawa. Dalil Sabar. mana? Dalil mana? Sabar dulu Bang Zum, sabar dulu. Izinkan saya memberi penjelasan. Oke. Silakan. Kalau Silakan. kita melihat perikop Yohanes tadi yang kita baca, ya sabar dulu dong. Yang datang Yesus atau oknum lain? Sabar dulu dong, biar saya Enggak usah menjelaskan cari, ayatnya. enggak usah cari celah untuk lari. Yang Loh, datang di atas- Yesus, di yang datang atas. Yesus, yang datang Perhatikan, Yesus Bang atau Jum. pribadi lain. Yesus yang Perhatikan, datang Bang atau Jum. pribadi lain. Di atas itu Bang Zum, Yesus Anda yang bertanya. datang atau pribadi lain. Di atas itu kan Anda bertanya dengan topik itu, maka kami harus memberi jawab. Saya Maka bertanya berilah. supaya jelas. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus sendiri atau oknum lain. Menurut Makanya Yesus. diperhatikan ayatnya Bang. Makanya diperhatikan ayatnya. Mulai sakit. Kedatangan janji Yesus tentang Roh Kudus itu datang menghibur atau memberikan penerangan, Mulai memberikan berdarah. tuntunan Mulai bagi setiap orang. Mulai berdarah. Lihat perikopnya, Yang bro. datang setelah Yesus, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, dia, oknum lain ini tidak datang. Berarti yang datang Ketika- setelah Yesus pergi, yang datang Yesus atau oknum lain? Ketika Yesus memperlihatkan dirinya kepada Paulus bukan dalam bentuk visi, tetapi dalam bentuk penglihatan. Paulus tidak melihat sosok pribadi, ngaco. bro. Makanya saya Paulus tidak bertanya melihat. sama saudara, siapa yang datang kepada Paulus? Anda mengatakan Yesus, sementara Yesus mengatakan yang datang setelah aku bukan aku. Kalaupun ada yang datang memakai nama aku, itu penyesat. Iya. Kalau Yesus datang kepada Paulus untuk memperlihatkan, menunjukkan itulah kepada penyesatnya. Paulus Makanya tentang di sini, Yesus. makanya kuncinya. Tapi kalau masalah kedatangan Roh Kudus di Makanya sini sebagai kuncinya, penghibur. makanya Jangan kuncinya, disamakan. makanya kuncinya yang datang setelah Yesus itu sopo? Siapa yang datang setelah Yesus? Aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, dia penghibur itu tidak datang. Ya aku pergi dong. Yang datang aku lagi. Bukan. Berarti yang datang kepada Paulus itu penyesat. Masih kuat bertahan, masih kuat. Masih kuat. Dibuka. Mic-nya dibuka. Masih kuat bertahan. Kalau masih kuat saya naikkan levelnya nih. Kalau masih kuat. Ayo. Ayo. Udah di mute saudara. Aduh, saya udah di Oke. mute saudara. Oke. Sekarang saya tanya. Aduh, nggak boleh. Sekarang saya Jangan tanya. di-mute dulu. Sekarang saya tanya. Yang datang setelah Yesus pergi menurut Yesus, Yesus kah atau oknum lain? Jawab. Bang Jum, makanya saya Bang Jum. makanya tadi saya jelaskan tadi. Bang bro. Jum. Bang Jum. Perhatikan. Bang Jum, udah Iya. Anda turun. Anda turun. Saya nggak butuh pembohong. Aduh, takut ya. Dengan hormat saya minta Anda Takut turun. diberi penjelasan. Dengan hormat saya Takut minta Anda diberi turun. penjelasan. Saya dengan Takut hormat diberi saya minta. penjelasan. Dengan hormat Inilah saya minta karakter Anda Muslim. turun. Makasih. Anda nggak bisa. 3 kali saya tanya. 3 kali sudah cukup. Ya. Tidak perlu menang kalah. 3 kali sudah cukup bagi saya untuk mengetahui bahwa Anda itu mencoba untuk menutupi kebotolan dan kebohongan Anda. Tema saya belum tergoyahkan. Saya belum naik level. Ingat ya. Anda tadi mengatakan banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Untungnya Anda itu pembohong. Kalau tidak Anda saya bal-balin di sini.
Karena menurut Paulus, semua Kristen itu adalah Kristus. Saya sanggup memberikan data itu. Semua Kristen adalah Kristus. Saya bisa memberikan data itu. Saya kantongin data itu. Makanya aku bilang, kalau Anda masih kuat bertahan, saya naikkan levelnya. Tapi ternyata Anda cuman pembual. Anda tidak bisa menghadapi saya berdialog dengan akal sehat, kecuali hanya jurus tipuan. Ngapain orang licik di sini? Tidak perlu. Cukup saya perlihatkan kepada halayak banyak, kamu penipu, kamu pendusta, kamu licik seperti iblis yang datang kepada Nabi Adam. Silakan teman, selamat malam. Jangan jadi orang licik kayak tadi. Penipu. Malam. Iya, malam. Dari mana? Katolik, Protestan? Aku Protestan, Bang. Protestan.